Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuansa Abdul Muhammad, NIM 23020411148. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami microcontroller Atmega ESP8266 dan ESP32. Nah, apa sih pembahasannya? Itu adalah microcontroller adalah komponen elektronik yang sangat penting dalam pengembangan berbagai perangkat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas tiga jenis microcontroller yang populer, yaitu Atmega, ESP8266, dan ESP32. Kita akan menjelaskan atau menjelajahi karakteristik utama mereka, perbedaan utama dan kapan masing-masing dari mereka paling tepat digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang microcontroller Atmega terlebih dahulu. Dari segi fleksibilitas, Atmega sangat fleksibel dan dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas sesuai dengan kebutuhan proyek. Mereka mampu mengendalikan berbagai jenis perangkat keras, mulai dari sensor sederhana hingga motor kompleks. Kinerja microcontroller Atmega menawarkan kecepatan pemrosesan yang cukup untuk banyak aplikasi, termasuk proyek-proyek yang membutuhkan pemrosesan data secara real time. Ketersediaan Atmega mudah ditemukan dan didukung oleh banyak vendor. Hal ini memudahkan untuk menemukan komponen yang Anda butuhkan dan mendapatkan bantuan dari komunitas. Lalu, dari segi keluarga ESP8266, yaitu harganya terjangkau. Yakni ESP8266 dikenal karena harganya yang terjangkau, menjadikannya pilihan yang menarik untuk proyek-proyek dengan anggaran terbatas. Lalu koneksivitas Wi-Fi. ESP8266 memungkinkan perangkat Anda terhubung ke internet dengan mudah, membuka peluang untuk berbagai aplikasi IoT, dan komunikasi nirkabel. Lalu konsumsi dayanya rendah. ESP8266 dirancang untuk konsumsi daya yang rendah, untuk perangkat yang membutuhkan daya baterai, seperti sensor nirkabel atau perangkat yang dioperasikan dengan baterai. Lalu mudah digunakan. Tersedia banyak perpustakaan dan contoh kode untuk ESP8266, mempercepat proses pengembangan dan membuatnya lebih mudah dipelajari oleh pemula. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang ESP8266. Sekarang kita masuk ke keluarga ESP32. Fitur lengkap dari ESP32 menawarkan fitur yang lebih lengkap dibandingkan ESP8266. Selain Wi-Fi, ESP32 juga mendukung Bluetooth, sensor, dan antarmuka lainnya. Kinerja tinggi. ESP32 memiliki kinerja yang lebih tinggi untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan yang lebih cepat, seperti analisis dan data real time atau kontrol motor yang lebih kompleks. Lalu kefleksibilan. ESP32 dapat digunakan dalam berbagai proyek, mulai dari IoT hingga wearable device. Hal ini membuatnya sangat berguna dan dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan. Nah, kita sekarang menuju ke perbedaan utama. Ada beberapa fitur-fitur untuk ketiga microcontroller tadi. Itu fitur yang pertama yaitu fungsi. Dari Atmega microcontroller umum, ESP8266 yaitu modul Wi-Fi, ESP32 yaitu modul Wi-Fi dan Bluetooth. Lalu fitur yang kedua yaitu koneksivitas. Dari Atmega beragam antar muka, 12C, SPI, UART, dan lain-lain. Lalu ESP8266 yaitu Wi-Fi, ESP32 yaitu Wi-Fi dan Bluetooth. Lalu kinerja Atmega tergantung pada varian. Lalu ESP8266 cukup untuk aplikasi sederhana. Lalu yang ketiga yaitu ESP32, yaitu lebih tinggi dari ESP8266.
harga terjangkau untuk Atmega. Selanjutnya yaitu ISP 826, yaitu sangat terjangkau juga, dan ISP 32 lebih mahal dari ISP 8266. Lalu kapan menggunakannya? Atmega cocok untuk proyek-proyek yang tidak memerlukan konektivitas internet dan membutuhkan fleksibilitas dalam hal antarmuka. Contohnya adalah proyek-proyek robotika sederhana, sensor, dan kontrol motor. Lalu untuk ISP 8266, yaitu ideal untuk proyek-proyek yang membutuhkan konektivitas Wi-Fi sederhana dan anggaran yang terbatas. Contohnya adalah proyek-proyek IoT kecil, sensor nirkabel, dan perangkat yang terhubung ke internet. Lalu ISP32 cocok untuk proyek-proyek yang membutuhkan fitur yang lebih lengkap, kinerja yang lebih tinggi, dan konektivitas yang lebih baik. Contohnya yaitu adalah proyek-proyek IoT yang kompleks, wearable device, dan aplikasi yang membutuhkan pemrosesan yang data yang cepat. Nah, dari semua pembahasan yang saya bahas tadi dapat disimpulkan yaitu pilihan antara Atmega, ISP8266, dan ISP32 akan tergantung pada kebutuhan spesifik proyek Anda. Dengan memahami karakteristik masing-masing, Anda dapat memilih mana yang pas untuk mencapai tujuan dan proyek yang Anda buat. Saya hari ini, mohon maaf banyak saya tutup.